Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Dian Safitri, yang kedua Nur Hikmah Rahayu, dan yang ketiga Hastia. Kami dari kelas 21B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Mata kuliah Strategi Pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas, SPD MPD. Strategi pembelajaran PAUD di era pandemi COVID-19. Nah, strategi pembelajaran sendiri adalah penyusunan pola kemungkinan variasi dalam arti dan macam urutan umum mengajar. Maka secara prinsip akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Termasuk dampak COVID ini, maka strategi pembelajaran ini secara pelaksanaan akan berbeda dengan strategi pembelajaran pada umumnya. Dengan demikian, strategi pembelajaran saat pandemi COVID adalah cara, langkah, dan pola yang digunakan oleh guru PAUD dalam menerapkan pembelajaran pada saat pandemi agar tujuan dan aspek pembelajaran tetap dapat tercapai dengan baik dan efektif. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didik yang tepat pada anak usia dini. Tentunya cara itu harus disesuaikan dengan kondisi anak usia dini, yaitu kondisi karakteristik sebagai anak yang mempunyai dunia sendiri. Dalam situasi pandemi ini, menjadi tugas seorang pendidik untuk dapat menyiapkan formula strategi pembelajaran agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Karakteristik gerak yang bisa dilakukan anak usia dini pada umumnya adalah menirukan, memanipulasi, dan bersahaja. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mengetahui bagaimana cara mengelola metode-metode atau strategi pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi kepada anak didik. Melaksanakan pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi, yakni menggunakan bantuan media aplikasi untuk memaksimalkan stimulasi keterampilan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Metode yang digunakan juga bervariasi dan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, seperti ceramah, diskusi, penugasan, dan praktek langsung. Strategi yang dilakukan juga cukup banyak, seperti melibatkan orang tua di rumah untuk memberikan arahan kegiatan dalam bentuk video yang sudah disiapkan oleh guru. Memanfaatkan gerakan-gerakan kegiatan sehari-hari, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar anak, menggunakan musik dan lagu yang mana anak diberi kesempatan untuk mempraktekkan secara langsung gerakan-gerakan yang sudah diarahkan oleh guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, interaktif, aktivitas, integritas, memotivasi, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan individualistis. Dan yang terakhir, jenis-jenis strategi pembelajaran. Adapun beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran untuk anak usia dini yaitu yang pertama strategi pembelajaran langsung, yang kedua strategi pembelajaran individual, yang ketiga strategi pembelajaran kelompok, yang keempat strategi pembelajaran deduktif, dan yang kelima strategi pembelajaran induktif. Strategi pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini. Pendidikan nilai agama dan moral pada anak usia dini menjadi sangat mendesak dalam upaya untuk membangun masyarakat yang beragama, beradab, bermoral, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Pembahasan yang terkait dengan materi tersebut yaitu pertama, 1. Moral, 2. Nilai agama dan karakter, 3. Kecerdasan spiritual, dan yang terakhir strategi pengembangan moral dan nilai agama. Selanjutnya, pengaruh 2 modus strategi pembelajaran aktif terhadap kewarganegaraan pada anak usia dini sekolah kompetensi konsep nilai kepemimpinan dalam IPS dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Kuenses dan Posner tahun 2002, menemukan nilai-nilai kepemimpinan yang diharapkan dari pemimpin seperti yang dilihat oleh responden
yang dipilih dari 6 benua berikut. Ini yang pertama, jujur, berwawasan ke depan, kompeten, menginspirasi, cerdas, berpikir adil, berwawasan luas, berpikir sportif, lugas, dan dapat diandalkan, kooperatif, tekad, imajinatif, ambisius, berani, peduli, dewasa, setia, mengendalikan diri, dan mandiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran aktif, studi kasus, dan permainan berbasis puzzle efektif dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan anak usia sekolah dalam konsep nilai kepemimpinan. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya dan Aswan tahun 2016 bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ada 4 strategi pembelajaran yang harus diketahui oleh guru, yaitu pertama, mengidentifikasi dan menentukan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memiliki sistem pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki dan menetapkan prosedur dan metode teknik pembelajaran yang dianggap efektif. Dan yang keempat, menetapkan norma atau kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan evaluasi bagi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, strategi penyampaian pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melakukan proses pembelajaran. Fungsi strategi pembelajaran yaitu pertama, menyampaikan isi pembelajaran kepada si pembelajar. Dan yang terakhir, mengadakan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja.